semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu hari ini untuk persiapan melakukan praktek pembelajaran berhubungan dengan diferensiasi yang terintegrasi dengan KSE sudah siap? Siap Pak. Siap. Hari ini kelas berapa Bu? Kelas 5. Kelas 5, yaitu kelasnya Bu Rani sendiri gitu ya. Terus kemudian persiapan apa yang sudah dilakukan sama Bu Rani? Persiapannya yaitu sudah membuat RPP-nya, kemudian sudah membuat alat peraganya, dan sudah mempersiapkan untuk anak-anak yang menyesuaikan dengan gaya belajarnya siswanya. Betul. Terus kemudian pada saat pembuatan RPP atau modul ajar, apakah Bu Rani melakukan konsultasi dengan rekan sejawat ataupun dengan kepala sekolah Bu? Sudah dengan rekan sejawat saya, namanya Bu Emil, saya berdiskusi bagaimana cocoknya itu RPP-nya itu apa sudah menyesuaikan dengan bentuk berdiferensiasi, kemudian gaya belajar dengan siswa. Terus kemudian di dalamnya ketika Bu Rani sudah konsultasi, apakah ada kayak semacam umpan balik ataupun ide ataupun gagasan, ada perubahan dalam modul ajar yang sudah dibuat oleh Bu Rani, atau Bu Emil semuanya setuju dengan apa yang sudah dibuat oleh Bu Rani? Kalau kemarin tuh kata Bu Emil mungkin kalau bisa dikasih gambar yang menayangkan layar gitu Pak. Cuma sama saya berhubung proyektornya sekolah itu pas waktu rusak, jadinya tidak bisa pakai proyektor. Itu saja. Oke. Terus berikutnya, otomatis itu menjadi salah satu hambatan Bu ya. Ketika kita nanti berada di kelasnya Bu Rani, kira-kira hambatan tersebut bisa terselesaikan atau solusi apa yang bisa Bu Rani berikan pada saat pembelajaran nanti? Kalau saya untuk mensiasati hambatan itu tadi, kalau tidak bisa menayangkan lewat proyektor, bisa menayangkan secara langsung gambar yang sudah dibuat, misalkan ambil dari internet ataupun ambil dari. Oke, itu salah satu solusi gitu Bu ya. Nah, berikutnya Bu, ketika nanti mengajar, penguatan apa atau pengembangan apa yang ingin Bu Rani kembangkan dalam rangka diferensiasi yang terintegrasi dengan KSE nanti? Yang pertama pembiasaan siswa, misalkan di awal itu siswa itu untuk berdoa, kemudian untuk yang kedua pembiasaan untuk gaya belajar itu siswa itu ditekankan, siswa yang sukanya menggambar dia menggambar, sukanya untuk presentasi dia presentasi, kalau sukanya untuk menulis dia menulis. Kira-kira nanti dari produk yang sudah rencana Ibu Rani lakukan, kira-kira bisa berjalan dengan berapa persen kira-kira Bu? Insya Allah 75% jalan. Oke. Nah, nanti otomatis akan ada sesuatu yang baru atau sesuatu yang melenceng dari modul ajar. Karena ketika di dalam kelas, karena kita sudah punya rencana nih Bu, ternyata di dalam kelas tuh beda gitu. Apa yang akan Bu Rani lakukan? Apakah tetap bagaimana ini harus lurus di jalannya ataupun mengikuti anak-anak ketika dalam pembelajaran nanti? Kalau melenceng seperti itu Pak, kalau saya lebih baik mengikuti anak-anaknya sendiri, karena kalau anak-anak mengikuti saya belum tentu anak-anak mampu, karena pemikirannya guru kan terkadang lebih tinggi daripada anak-anaknya. Diikuti saja anak-anaknya, misalkan mereka mintanya sambil bermain ya sambil bermain. Oke, jadi kita mengikuti alur dan otomatis nanti di dalamnya Bu Rani juga akan menuliskan beberapa oretan-oretan yang ini nggak bisa berjalan, ini yang bisa berjalan ada. Jadi nanti untuk di pembelajaran tahun ke depan itu nanti akan ada sesuatu yang baru dan bisa diperbaiki. Oke. Kira-kira Bu Rani hari ini sudah siap atau ada yang perlu ditanyakan terkait dengan pembelajaran ini? Sudah siap Pak. Oke, kalau gitu kita berangkat Bu ya. Oke. Di kelas 5 kan? Siap. Oke, yuk. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Pakai lagu ya. Masih ingat? Masih. Gimana? Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang, tangan dilipat siap berdoa. Satu jari
menunjukkan hasil pengamatan kalian mengenai apa itu magnet. Dan yang terakhir, kalian biar bisa memberikan refleksi, memberikan umpan balik, memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kemudian Nurani mau masuk ke pembelajaran tentang magnet. Ada yang tahu magnet? Kira-kira ini ada berapa macam magnet? 5. Nah, gambarnya ini ada gambar magnet, ada bentuknya 5. Ini magnet yang pertama adalah magnet batang. Magnet batang hampir sama dengan magnet silinder ya. Kalau silinder itu dari gimana? Bentuknya? Bulat kayak apa? Batu. Yang dipakai di jam itu apa? Baterai. Terus yang kedua ini apa? Yang ketiga, gambar apa? Magnet jarum. Dia langit ya. Terus yang keempat, ladang. Magnet berbentuk U. Yang terakhir, magnet lingkaran. Ini biasanya di mainan kalian. Dia yang warnanya hitam, biasanya buat mainan ini ada. Saya mau tanya, ada berapa macam magnet? 5. Terus kemudian magnet digunakan untuk apa? Menarik benda. Benda apa saja yang bisa digunakan untuk menarik? Logam, besi. Terus cara kerjanya gimana? Cara kerjanya bagaimana? Ada yang tahu cara kerjanya magnet? Ini ada kutub ya, kutub utara dengan kutub selatan. Udah ini punya kutub magnet ini. Magnetnya ada ini. Ini namanya magnet. Dia ketika kita membuka, kita tarik bisa membuka. Tapi ketika kita menutup, dia otomatis nggak akan jatuh kan? Kenapa kok nggak bisa jatuh? Karena magnetnya kenapa? Tarik, menarik. Saya punya gambar yang lain. Magnet itu bisa menarik benda-benda. Ini apa namanya? Benda kaku. Kaku. Magnetnya yang mana? Yang pertama adalah magnetnya dapat menarik kaku. Bisa kita buktikan. Ini magnetnya. Kemudian kakunya kita pegang. Dia otomatis akan menarik. Oh, tadi kan pengertiannya berarti apa? Magnet dapat menarik suatu benda. Bendanya itu adalah apa? Kaku. Apalagi logam, besi. Selain itu, kalau benda-benda di sekitar kita di sini apa yang bisa menempel selain kaku? Coba dilihat. Kawat. Selain kawat yang lain. Apa yang di sekitar kita? Wakek. Yang dipakai di silbab itu juga ada apa? Cemiti. Setelah kalian memahami tadi maksud yang berani, coba sekarang bentuk kelompok, satu kelompok 3 orang. Yuk langsung 1, 2, 3 menghadap ke belakang.
tadi, ini adalah utara. Kemudian yang sebelah sini adalah selatan. Jika utara bertemu dengan utara, yang terjadi apa? Nah, jadinya memantul ya. Kemudian kalau selatan bertemu dengan selatan, balik. Tapi kalau berlawanan, dia akan mana menempel. Ayo coba kelompoknya tiga maju presentasikan. Jadi ini gambar saya. Gambar yang saya amati adalah magnet butan. Di gambar ini terdapat beberapa benda yang terdiri dari klip, koin, kunci, dan batu. Arah magnet adalah kutub utara dan selatan. Nah, ketika saya mendekatkan kutub selatan ke arah kunci, otomatis kuncinya akan menempel ke magnetnya. Oke, tepuk tangan. Coba kasih hadiah kelompoknya juga dinilai. Tepuk bagus. Beri B, beri A, beri apa lagi? B, beri S. Bagus. Lagi coba. Tepuk bagus. Beri B, beri A, beri G, beri U, beri S. Bagus. Oke. Selanjutnya saya ingin presentasi sudah. Habis itu Yunani mau menyimpulkan pembelajaran hari ini. Pada pembelajaran hari ini, magnet artinya apa? Yang kalian ketahui? Benda yang dapat menarik. Benda yang dapat menarik benda. Seperti benda apa saja? Besi, paku, dan lain. Kalau benda yang ada di sekitar kita, kira-kira apa yang ada di rumah ini? Yang dapat ditarik oleh magnet. Benda apa lagi? Awan. Apa lagi? Coba dicari. Paku. Ini yang dipakai jilbabnya cewek-cewek. Terus yang lain paku. Apa lagi? Satu lagi. Ada di sana. Obeng. Niku tuh yang mana? Kunci. Kunci ada yang bisa ditarik, ada yang tidak. Berarti kan sudah tahu loh. Terus apa manfaatnya magnet? Menarik. Jadi ya, cara kerja magnet itu tadi gimana? Ketika magnet bertemu suatu benda yang berbentuk apa saja? Besi, logam, paku, dia akan menempel. Tujuannya apa? Ketika benda-benda tersebut ketika digunakan tiba-tiba jatuh dan hilang, kita dapat mencarinya dengan magnet. Sudah semuanya? Bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran yang dilaksanakan pada pagi hari ini? Senang apa? Adakah yang mau diminta? Bisa dikasih game? Boleh, bisa dikasih game. Untuk materi selanjutnya apa? Rantai makanan. Ya sudah, kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa sampaikan salam saya ke orang tua. Tetap semangat belajar. Di rumah tetap belajar ya. Oke. Mari kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Ibu Rani, ini terkait pada observasi yang tadi jenengan lakukan, menurut jenengan bagaimana perasaan Bu Rani ketika selesai? Gimana Bu, setelah pembelajaran hari ini yang dirasa Bu Rani? Alhamdulillah senang sekali Pak, bahagia. Bahagia, senang, dan otomatis lega Bu ya. Nggih, lega Ketika sekali. saya masuk di dalam, kemudian ada kamera, tadi perasaan grogi ada Bu ketika jenengan ngajar tadi? Ada Pak, karena saya malu lihat kamera itu. Oke, malu lihat kamera, tapi karena ini tuntutan harus ada kamera dan harus ada pengajar praktek di dalamnya. Terus kemudian ketika sudah merasa lega gitu Bu, yang jenengan rasakan ketika pembelajaran tadi apa Bu? Apakah anak-anak bisa mengikuti Bu Rani atau bagaimana tadi? Yang saya rasakan adalah gini Pak, kalau menggunakan pembelajaran diferensiasi, anak-anak itu lebih semangat karena mengikuti kemampuannya mereka itu sendiri. Tapi kalau pembelajaran seperti biasa cenderung menonton, kadang Bu capek Bu, males Bu. Tapi kalau sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, itu ada nyanyinya, kemudian ada penjelasannya gurunya, terus menekankan gaya belajar anak-anak yang sukanya presentasi dan presentasi, itu anak-anak lebih semangat dan lebih senang karena melihatkan gambar itu kan lebih mudah diterima daripada cuma guru menjelaskan di depan, siswa cuma melihat. Membayangkan. Ya, kalau ada bahannya kan enak dibayangkan juga enak, dipahami juga enak. Betul. Terus pada saat pembelajaran tadi, apakah ada anak yang menonjol ketika melakukan pembelajaran, baik itu yang menonjolnya itu dalam bentuk positif dan menonjolnya dalam bentuk negatif, atau semuanya sama rata menurut Bu Rani? Kalau tadi itu ada Pak, ada yang langsung pintar menjawab, ada juga yang hanya diam saja, itu ada. Tapi memang kalau pas waktu pembelajaran pasti ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Kalau menggunakan diferensiasi lebih cenderung banyak yang bisa. Nah, dari tadi kan ada keresahan atau kelemahannya Bu Rani, bagaimana nanti anak-anak bisa mengikuti pembelajaran. Berarti untuk keresahan dan kelemahan dari pembelajaran Bu Rani tadi tidak bisa terlihat ya, karena sudah tercover benar dan bisa terlaksana. Yeah. Menurut Bu Rani kira-kira berapa persen tadi Bu untuk pembelajaran yang bisa diterima oleh anak tadi? Kalau kemarin kan saya awalnya kan bilangnya hanya 75%. Kalau sudah dilaksanakan yang tadi sudah 80%, bagus sekali. Oke, sudah 80% ya. Otomatis untuk pembelajaran yang tahun depan untuk kelas 5 juga ini bisa sampai 100% gitu ya Bu ya, untuk pembelajaran. Karena saat ini jenengan sudah melakukan pembelajaran, otomatis ada beberapa catatan untuk kedepannya. Oke. Nah, berikutnya nih Bu Rani. Rencananya setelah panjenengan sudah mengatakan ini 80%, apakah Bu Rani untuk mau bercerita kepada rekan sejawat terkait diferensiasi dan KSE? Oh ya, KSE-nya tadi yang dimunculkan ada berapa Bu? KSE yang dimunculkan pembiasaan anak-anak untuk berdoa, kemudian KSE-nya selanjutnya Yang mengerjakan bareng-bareng gitu ya, tadi ya, yang gotong royong. mengerjakan bareng-bareng, kemudian mencoba anak-anak berani untuk presentasi di depan. Berani tampil gitu. Ya, Jadi berani tampil. KSE-nya ada 3 dimunculkan gitu. Oke. Bu, untuk rencananya Bu Rani kira-kira akan bercerita dengan rekan sejawat atau cukup dengan Bu Rani dulu aja? Bercerita dengan rekan sejawat, karena kalau sudah bercerita dengan rekan sejawat itu muncul ide-ide yang baru sehingga nanti pembelajaran tambah lebih lancar lagi. Oke. Nah, dari pembelajaran nanti itu yang sudah diceritakan sama teman-teman, kira-kira Bu Rani rencana tidak lanjutnya melakukan diseminasi lah istilahnya secara personal atau nanti minta ruang dan waktu kepada kepala sekolah bersama teman-teman rekan sejawat yang ada di sekolah ini atau bahkan ke sekolah yang lain rencananya? Kalau saya pertama ya sama rekan dulu Pak. Kalau sama rekan mungkin sama rekan dengan kepala sekolah. Kalau berdua ini sudah berjalan dengan lancar, nanti bisa ke teman-teman semuanya. Oke, jadi rencananya ke rekan sejawat dulu, terus kemudian sama teman-teman. Kira-kira untuk ke luar dari sekolah ada rencana atau belum Bu? Untuk saat ini belum Pak. Mungkin kalau ajaran selanjutnya ataupun semester depan insya Allah bisa. Oke, semester depan bisa ke sekolah yang lain gitu. Otomatis karena saat ini di Kecamatan Srono, khususnya di Pariwijata Wetan itu ada beberapa grup penggeraknya, nanti juga bisa koordinasi
terutama dengan seniornya Bu Rani, yaitu Bu Intan, nanti juga bisa komunikasi untuk mengadakan sebuah diseminasi yang oke gitu. Nanti Bu Rani sebagai narasumbernya, dan itu kalau Bu Rani, kok saya merasa kecil Pak Bambang, saya merasa masih belum dapat apa-apa. Ternyata itu bagi teman-teman yang lain belum dari grup penggerak, mereka akan lebih senang gitu, karena mereka dapat ilmu gratis dan sebagainya. Baik Bu, dari sini kira-kira ada pertanyaan terkait pembelajaran hari ini, pendampingan individu hari ini, ataupun pertanyaan terkait pendampingan individu yang kelima? Kalau pendampingan individu kelima itu Pak, coaching itu ya? Iya. Coaching itu berarti kan teman saya yang ngajar, saya ya kayak Pak Bam ini tadi, berarti saya menjadi Pak Bam ya yang di belakang. Betul. Jadi nanti Bu Rani sebagai supervisornya, atau istilahnya saat ini kayak menjadi PP lah gitu. Dan nanti Bu Rani akan melihat bagaimana prosesnya, mulai dari pembuatan modul ajar, terus kemudian beberapa instrumen yang harus dimiliki, kemudian LKPD-nya nanti bagaimana. Nanti kalau sudah beres semuanya, baru Bu Rani mendampingi pada saat pembelajaran, dan ketika pasca observasi nanti saya akan datang untuk melakukan PI itu bersama pengambilan video di pasca observasi. Dan nanti otomatis akan digabung di dalam video yang akan diunggah di YouTube, kemudian diintegrasikan ke PMN. Kira-kira ada kesulitan untuk kedepannya Bu? Kesulitannya mungkin berdialognya aja Pak. Dialognya, bagaimana cara membangun itu ya. Nah, itu kan sudah diajarkan ya di di pembelajaran 2.3 kemarin di Alur Tirta dan sebagainya. Dan nanti di tanggal 24 atau tanggal 25, kita udah 25 ya? Oke, 25. Kita tanggal 25 itu akan pembahasan tentang coaching, dan nanti akan praktek-praktek di sana gitu. Baik, itu dulu Bu. Ya, ada lagi pertanyaan? Cukup. Terima kasih hari ini. Kita ketemu lagi di Lokakarya yang keempat, dan kemudian di pendampingan individu yang kelima. Terima kasih Bu Rani, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.